Pemirsa, kita masih menyisakan dua pembicara kunci. Yang pertama, Pak Ruki yang merupakan ketua KPK pertama dan ketua lagi di tengah-tengah. Kemudian Profesor Romli, beliau ini ketua tim pemerintah dalam pembentukan KPK. Ketua pansel pertama. Jadi dua-duanya maka kita sisakan terakhir. Silakan Pak Ruki. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, apa sih yang mau didapat dengan angket itu? Kalau cuma sekedar ingin membuka rekaman tentang apa yang dibicarakan oleh Miriam, menurut saya nggak perlu lewat angket lah. Nggak perlu itu lewat angket. Kayak orang seperti tadi nembak bebek pakai meriam gitu loh. Tunggu saja pada persidangan berikutnya pasti diperintahkan pengadilan dibuka kok. Akan ketahuan apa yang terjadi, apa yang dibicarakan. Kalau tidak sabar menunggu persidangan, maka lebih baik minta izin ke pengadilan, mohonkan ke pengadilan agar pengadilan memerintahkan KPK untuk membuka rekaman itu. Seperti kasus terjadi pada kasus Anggoro. Ingat kan? Anggoro itu diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dibuka. Direkam, disatayangkan semuanya. Terbuka masalahnya. Kan nggak perlu pakai hak angket. Kenapa kita mesti bikin gaduh terus di politik ini? Akhirnya kita ngomong kemana-mana deh. Sampai kemana-mana mengatakan bahwa KPK itu monster. KPK itu penakut, saudara. Kalau monster nggak ada takutnya, takut. Saya waktu jadi ketua KPK itu takut sekali. Takut kalah di peradilan. Takut kalah di pengadilan. Karena itu kita kerja benar-benar kerja itu proper. Nggak boleh ada slipnya sedikit pun. Ya, sebab takut sampai kredibilitas kita hancur. Jadi nggak benar juga kalau dibilang bahwa KPK ini tidak ada pengawasan. Malah takut ketemu orang, ketemu ya, teman pun takut. Ketemu orang aja takut malah kadang. Tidak ada pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan BPK yang terakhir tetap wajar tanpa pengecualian, tetapi ada 15 temuan. Bayangkan, 15 temuan. Kenapa tetap WTP? Karena materialitinya cuma sedikit. Antara lain uang perjalanan dinas yang 15 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan dibandingkan dengan anggaran DPR yang segini, 15 juta itu nggak ada artinya. Tapi itu temuan. Dan itu diperbaiki. Jadi bukan juga tanpa kontrol. Nggak benar itu tanpa kontrol. Hasil kerja kita, yang saya katakan tadi takut. Begitu kita tetapkan jadi tersangka, SOP kami dulu mengatakan tahan dalam 20 hari ke pengadilan. Kita tunggu di pengadilan, bebas apa enggak? Dan kita buktikan bahwa tidak bisa bebas. Artinya, apa yang kita lakukan dalam konteks penegakan hukum itu betul-betul dikontrol oleh pengadilan. Pengadilan tidak bisa kita kendalikan, maaf. Dulu memang terjadi kesalahan, ya Pak Romli nanti yang bisa menjelaskan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi itu dijadikan satu dalam Undang-Undang 20. Tapi kan waktu ini masih perdebatan, pengadilan tindak pidana korupsi ini di dalam undang-undang atau dengan undang-undang. Nah, itu persoalan. Nah, kemudian direvisi, pengadilan tindak pidana korupsi dikeluarkan dari Undang-Undang KPK. Bagus. Dan kita tidak ada masalah lagi, dan tidak ada hubungan apa-apa. Tidak pernah lagi dicurigai bahwa kemudian, oh ya terang aja KPK semuanya perkaranya bisa maju terus karena pengadilannya pun di tangan mereka. Nggak ada hubungan apapun. Cuma undang-undangnya memang jadi satu. Dan sekarang sudah diperbaiki. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan bahwa undang-undang KPK itu adalah sebuah lembaga yang tidak bisa dikontrol. Bagaimana presiden sebagai kepala eksekutif? Maaf saya tidak terlalu apal. Ketika kami menemukan sebuah corporate action yang menurut kami ini mengandung potensi korupsi, maka tim pengkaji kami turun.
Kemudian hasilnya kita sampaikan kepada Presiden. Saya bicara langsung dengan Presiden. Bapak Presiden, corporate action seperti ini mempunyai potensi kerugian kepada negara sampai sekian triliun dan bisa panjang. Ya begitu Pak Taufik. Saya didampingi oleh teman-teman staf tentu, tidak sendirian karena dilarang. Kita jelaskan satu persatu, lalu kemudian tanpa hiruk pikuk, tanpa ribut-ribut, Presiden mengatakan, oke, kebijakan ini kita revisi. Dan banyak program-program yang kemudian dibatalkan. Artinya Presiden pun bisa meminta kepada kami. Katakanlah contoh yang paling simpel, kasus EKTP. Itu tidak ada larangan dari undang-undang Presiden sebagai kepala negara meminta penjelasan kepada Ketua KPK. Pak Ketua KPK, apa sih yang terjadi dengan EKTP? Itu semata-mata dalam kajian sistem. Sehingga Presiden sebagai kepala negara kemudian mengatakan, kalau begitu pengadaannya kita rubah. Ke depan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Itu dalam rangka itu. Tidak, tapi Presiden jangan pernah mencampuri urusan-urusan penegakan hukum. Sebab kalau Presiden diberikan kewenangan untuk mencabut urusan penegak hukum, Presiden itu tidak stand alone. Ada ampinya. Ada anak, mantu, ponakan, ipar. Itu lebih kejam. Dia lebih takut nanti. Memang bukan Presiden, tapi tiba-tiba ada anak yang mengaku anaknya, atau keponakan, atau mantunya, atau iparnya, atau kawan dekatnya, atau kroninya. Jadi Bapak Presiden bisa tidak suka ini, begini. Hal yang seperti inilah yang terjadi pada Orde Baru. Dan pada Orde Lama, akibatnya penegakan hukum tidak efektif. Justru hubungan-hubungan pendek seperti ini yang harus kita cegah. Saudara sekalian. Jadi jangan dianggap bahwa kemudian KPK ini menjadi sebuah lembaga yang memang dia ekstrayudisial, tapi juga tidak menjadi lepas kontrol dan tidak bisa dikontrol. Menurut pendapat saya pribadi, Presiden Kepala Negara masih memiliki kewenangan, tapi tidak untuk mengintervensi penanganan kasus. Untuk meminta penjelasan sekalipun masih diperbolehkan. Saya tidak perlu menjelaskan kasus mana yang saya jelaskan kepada Presiden ketika saya mendampingi Presiden Megawati, mendampingi Presiden SBY, dan 8 bulan mendampingi Presiden Jokowi untuk ketika saya mencoba memimpin KPK. Justru yang harus kita cegah itu adalah intervensi kekuasaan terhadap penegakan hukum. Kejaksaan dan kepolisian sangat berat. Karena sesungguhnya kejaksaan dan kepolisian itu berada di tangan Presiden. Kalau seorang menteri kemudian muncul dan mengatakan kepada Jaksa Agung atau kepada Kapolri, Pak, saya membawa pesan Presiden. Selesai itu kasus. Tidak akan ada ujungnya kemana. Tapi kalau buat ke KPK, tidak bisa itu terjadi. Pak Amir Syarifuddin itu mantan menteri. Walaupun Menteri Hukum dan HAM, saya katakan enggak Pak Amir. Bukan itu persoalannya. Dan beliau boleh marah walaupun saya kenal lama, teman golf, tapi boleh marah. Tapi ketika mengatakan tidak, ya tidak. Itu. Jadi Presiden bisa mengontrol. Tapi yang harus kita cegah adalah jangan sampai kekuasaan ini, kekuasaan Presiden, termasuk kekuasaan politik, melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Itu yang paling berbahaya. Terus kalian mengenai DPR adalah ibu kandung dari KPK. Mohon maaf saya tidak sependapat, Pak Sorry. KPK itu mulai muncul gagasannya dengan TAP MPR. Bahwa kemudian KPK itu dibentukkan undang-undang memang harus begitu. Dan membahas undang-undang itu adalah DPR dengan pemerintah, ya memang harus begitu. Tetapi gagasan pembentukan undang-undang, saya kira Pak Romli nanti bisa cerita. Kembali lagi, karena memang ketika TAP MPR itu keluar, maka berdasarkan TAP MPR itu keluar undang-undang tentang KPKPN. Kemudian keluar revisi dengan undang-undang tindak pidana korupsi dari 1371 dengan menjadi 3199. Ketika undang-undang 3199 itu dibahas, muncul sebuah usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar diinsert satu bab mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya masih ada di situ ketika itu. Saya katakan tidak logik menginsert satu bab kepada sebuah undang-undang. Kalau satu pasal masih mungkin. Yang pertama, yang kedua, bab ini bicara tentang
pembentukan sebuah lembaga? Sudahkah dilakukan kajian akademis? Sudahkah dilakukan penelitian tentang pembentukan organisasi seperti ini kayak apa? Belum. Yang ketiga, undang-undang yang kita bahas ini adalah tentang tindak pidana material, yaitu undang-undang tindak pidana korupsi. Sedangkan ini mengatur tentang kelembagaan. Dua hal yang berbeda. Karena itu kemudian kita akomodasikan dalam pasal terakhir, kalau tidak salah pasal 42 ya Pak ya. Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini terbitkan akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertugasnya bla 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 bla. Itulah kemudian 2 tahun digenjot. Nah selanjutnya ceritanya itu ada di tangan Pak Romli. Saya tidak terlalu karena waktu itu masih, saya kira harus kita clearkan dulu. Jangan anggap KPK ini sebagai monster. Justru KPK ini penakut tapi pemberani. Takut kalah, tapi kita berani membentur apapun. Mohon maaf, ada seorang gubernur existing, 2 orang gubernur existing. Pertama kali dalam sejarah Republik itu bisa ditangkapnya oleh KPK. Pertama kali. OTT pun pertama kalinya oleh KPK. Bukan soal penyadapan, operasi tangkap tangan. Dan itu betul-betul sebuah kegiatan yang buat saya sendiri waktu itu sebagai pimpinan KPK juga kaget. Kok bisa ya gitu? Oh bisa Pak, kalau bisa membangkitkan kepercayaan diri. Kemudian masalah indeks persepsi korupsi, Pak Masinton. IPK itu yang disurvei adalah pelayanan publik Pak. Seberapa jauh pemerintah, government, seberapa jauh birokrasi sangat baik memberikan pelayanan kepada pebisnis. Berapa lama izin mendirikan bangunan, berapa lama keimigrasian, berapa segala macam. Jadi dalam perspektif dunia bisnis, bukan diukur dari berapa banyak yang ditangkap. Jadi selama pemerintah belum memperbaiki sistem pelayanan publiknya, selama itu juga indeks persepsi korupsi kita tidak akan naik secara signifikan. Walaupun yang dilakukan oleh KPK juga sudah berhasil naik. Waktu itu kita masih berada pada nomor 100 sekian dengan indeks persepsi korupsi kalau nggak salah 0,1 ya, di bawah 2. Sekarang berapa? Sekarang 3,7. Dulu kalau nggak salah 1,9. Pertama kali kita jadi. Sekarang sudah 3,7. Memang merayap sekali. Tetapi bidang yang dinilainya berbeda. Masalah pelayanan publik. Berapa lama kita ngantri di imigrasi waktu kita datang dari luar negeri? Itu dinilai. Berapa lama kita minta izin. Makanya Presiden Jokowi saya respect, dwelling time-nya diacak-acak itu diperbaiki supaya cepat. Itu dalam rangka memperbaiki pelayanan publik. Dan saya kira itu akan ada kenaikan tentang CPI. Bukan berapa banyak yang kita tangkap. Saudara sekalian, soal etika, Pak Fahri dengan segala hormat, soal etika itu bukan persoalan kenapa orang itu ditangkap dengan tidak etik. Tapi yang jadi persoalan adalah etika dia ketika dia melakukan korupsi. Justru korupsinya itu yang tidak etik gitu loh. Sudah diambil sumpah dengan kitab suci, korupsi pula. Itu yang tidak etik. Soal dia ditangkap tengah malam, tengah segala macam, itu saya kira sepanjang koridor aturan hukum memberikan kemungkinan untuk itu. Jangan lantas karena dianggap tidak etik, ditangkapnya mesti pagi-pagi, assalamualaikum, sudah ngopi atau belum, baru dibawa gitu. Nah itu sih, orang udah kabur duluan Pak. Nah kadang-kadang kita terpaksa berpacu dengan waktu. Saya kira itu barangkali potongan-potongan penjelasan saya Bang Kardi. Baik, udah menjawab semua Pak. Sekarang yang membidanin pertama. Saya kira bagi saya melihat perjalanan KPK sudah 17 tahun saya kira ya, 15 tahun ya. 2002 ini sudah cukup lamanya KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tentunya tidak ada salahnya evaluasi. Setiap undang-undang biasanya setelah 5 tahun dievaluasi ya. Saya kira 3 kali 5 tahun kita belum evaluasi. Itu satu hal. Angket yang direpotkan hari ini sesungguhnya intinya ada informasi yang tersumbat, ada transparansi yang tidak transparan, ada kepastian hukum yang ada justru ketidakpastian hukum, ada keadilan justru tidak adil. Banyak contoh kasus.
yang ditangani KPK juga oleh Kapolri, oleh Polri, oleh Kejaksaan. Hal yang sama terjadi. Dulu ide-idenya itu sangat bagus ya, bahwa KPK dibentuk karena dua institusi itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita berpikir dulu bahwa kekuasaan akan selalu menghambat tugas-tugas polisi dan jaksa. Hari ini beberapa kasus di KPK pun terjadi hal yang sama. Kita nggak boleh menutup mata, kita harus terbuka, dan KPK harus mengakui bahwa ada tekanan politik. Itu dia bisa karena kita sudah dewasa, sudah rasional, ya kan, berpikir juga maju, tidak mundur ke belakang. KPK harus berani membuka diri, saya kira. Karena pasal-pasal di dalam undang-undang KPK jelas, bab 2 itu tugas, wewenang, dan kewajiban. Kenapa ditulis begitu? Ya karena di samping tugas dan wewenang yang sangat luar biasa, bahkan melanggar HAM sebetulnya, tapi karena perlu extraordinary measures, maka dikasih kewajiban. Kenapa kewajiban perlu? Lihat pasal 5. Apa kewajibannya? Kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan sebagainya. Kalau kita baca yang betul undang-undang KPK, pasti tidak ada yang mau jadi pimpinan KPK sebetulnya. Tapi waktu Pak Ruki jadi pimpinan KPK pertama, masih ingat saya, beliau bertanya, kenapa nggak boleh SP3 gitu kan? Kami kan kesulitan. Saya bilang itulah sebabnya KPK harus leadnya paling 3 bulan, paling sedikit 6 bulan, dengan alat bukti yang cukup lebih dari 2. Jadi berarti lead itulah yang menentukan KPK bisa lanjut atau tidak, bukan dik. Oleh karena itu jelas diperlukan kekompakan dari 5 pimpinan KPK. Tidak boleh ada satu yang tidak mau kerjasama. Tapi saya lihat belakangan setelah Antasari, persoalan muncul antara pimpinan KPK yang tidak kompak, sehingga ada istilah voting. Kenapa istilah voting muncul? Ya kita lihat saja bahwa ada beberapa kasus di KPK yang sudah TSK tapi tidak ada bukper yang jelas. Ini masalah. Ini sesuatu yang harus kita tahu gitu. KPK, dalam undang KPK bertanggung jawab pada publik. Apa yang ditanggung jawab pada publik selain kinerja juga keuangan dan sebagainya. Saya tidak pernah mendengar KPK mau bertanggung jawab pada kita bahwa keuangannya seperti apa. Cukup diaudit BPK, kemudian dibikin laporan oleh BPK, lapor Presiden, DPR, dan DPR. Tapi baru sekarang DPR berbunyi soal angket gitu. Sudah 15 tahun KPK. Jadi masalahnya di sini adalah, masalahnya bukan mitos menurut saya, tapi ada kekhawatiran bahwa politisi takut juga untuk mengatakan KPK harus, undang-undangnya harus direvisi. Begitu mau direvisi, mundur lagi ke belakang, tidak jadi. Saya katakan kalau kita nggak mulai revisi, tapi hanya satu yang saya minta, Dewan Pengawas di KPK untuk menggantikan tim penasehat yang sebetulnya orang KPK tahu persis tidak ada kerjanya, maaf aja, ya, tahu persis tidak berguna, saya katakan. Jadi bagaimana bisanya memberikan nasihat kalau tidak pernah diminta nasihat? Ini persoalan besar. Oleh karena itu Dewan Pengawas bisa mengawasi kinerja KPK dari dalam. Ada satuan pengawas internal saya tahu persis, tapi itu pun mereka orang-orang yang tidak disukai. Sama halnya dengan kementerian lain sama. Nah sekarang bagaimana pengawasan? Saya setuju harus diawasi, harus juga diselidiki, tapi tidak perlu. Saya tidak tahu bagaimana modelnya, apakah angket apa enggak. Saya bukan ahlinya, tapi saya berpikir apakah tidak sebaiknya tim independen. Sama halnya ketika KPK kasus Bibit Chandra dan Samad, ada tim independen. Kenapa nggak bentuk tim independen kalau kita mencurigai DPR? Gitu. Kita tidak berprasangka kepada DPR ada motif-motif politik. Tim independen kemudian dibuka pada publik, seperti sidangnya Jessica seperti itu, dibuka saja supaya tahu, supaya bisa menilai. Atas dasar itulah kemudian pemerintah DPR berunding memperbincangkan mau diapakan ini KPK. Mau direvisikah,
Mau ditambahkah atau bagaimana? Itu juga harus jelas. Itu satu hal bagi saya. Yang kedua, hasil. Saya sudah penelitian sebetulnya tentang KPK, tentang keberhasilannya dari segi keuangan. Karena fungsi KPK yang utama mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga kita simpan, kita cantumkan di pasal 2 dan 3. Dan itu 2 pasal trademark untuk KPK sebetulnya, bukan yang lain, trademark. Artinya di negara lain pun tidak ada itu, pasal 2 dan 3. Bahkan reviewer PBB meminta juga kepada KPK, saya ikut dalam reviewer PBB, dikatakan bahwa tolong pasal 2, 3 tentang unsur kerugian negara itu harus dihapus, karena di UNKEK pun tidak diperlukan unsur kerugian negara, bukan unsur konstitutif. Kenapa tidak juga unsur kerugian masyarakat yang diperbanyak? Seperti itulah kalimatnya. Tapi saya bilang ini trademarknya kita di situ. Justru kita itu kerugian negara penting karena korupsi itu menghabiskan juga APBN. APBN dihabiskan, kemudian juga tidak ada pelayanan publik yang lebih baik. Itu sebetulnya sumbernya. Dari sudut itu saja saya lihat tahun 2009 sampai 2014 KPK menghasilkan 728 miliar 5 tahun. Kejaksaan 6 triliun, Polri 2 triliun. Pertanyaannya, totalnya tidak sampai 10 triliun. Tapi anggaran KPK, Polri dan Kejaksaan 50 triliun setahun. Semua tanya. Jadi kita mau mengejar apa ini? Ide-ide yang kita gagas begitu hebatnya itu dulu, begitu galaknya pasal 4 Undang KPK, Undang Tipikor, kembali uang ke negara, tidak menghapus penuntutan. Mana hasilnya? Yang ada ributnya aja, gonjang-ganjing. Makanya saya prihatin betul-betul. Kenapa Novel Baswedan harus mengalami hal seperti itu? Yang tidak perlu sebetulnya. Tidak perlu. Ini kita kan bangsanya bukan bangsa seperti di tempat-tempat lain yang jahiliyah menurut saya. Kok seperti itu terjadi? Itu yang saya sesalkan. Seharusnya nggak perlu terjadi. Kenapa nggak perlu terjadi? Kalaulah KPK menetapkan seorang tersangka sesuai dengan prosedur, terbuka kepada publik, ini memang ada buktinya dan ini tidak ada buktinya. Lepas dari soal pra peradilan, tidak perlu pra peradilan sebetulnya. Kalau kita percaya bahwa itu semua penetapannya sesuai dengan prosedur. Tapi ternyata bukti-bukti kita melihat ada penetapan TSK yang memang tidak sesuai prosedur, sehingga kasus BG Hadi Purnomo pun dipersoalkan kan. Dari situ saja saya sudah melihat bahwa memang evaluasi perlu undang-undang KPK sekaligus undang-undang Tipikor. Saya lebih concern undang-undang Tipikor revisi saja. Ada bab khusus di sana tentang hukum acara yang tidak pernah selalu mengacu pada KUHP, yang sebenarnya KUHP sendiri sudah menganut prinsip due process of law dan offenders oriented, bukan victim oriented. Dan KPK victims oriented. Siapa? Masyarakat, rakyat besar, rakyat yang sangat besar. Jadi saya pikir memang kita harus mulai setelah 15 tahun baik undang-undang KPK maupun Tipikor kita harus revisi. Jangan berpikir revisi memperlemah. Bagaimana supaya KPK tetap eksis, bisa memperkuat, kejaksaan juga lebih kuat, dan Polri lebih kuat. Itu yang kita minta. Ya. Bukan KPK menjadi kompetitor, tidak, counterpart. Makanya di situ dikatakan KPK mempunyai fungsi trigger mechanism. Itu yang saya maksud, supaya polisi dan kejaksaan juga ikut terbantu. Tapi kenyataannya, ini kenyataannya, penyidik KPK di seluruh daerah, ada di beberapa daerah. Buat apa? Buat apa kejaksaan? Buat apa Polri? Kenapa kalau KPK tahu di satu daerah ada sesuatu, koordinasi dengan kejaksaan, supervisi? Itu kan terbaik. KPK mengeluh kurang penyidik, sementara itu KPK penyidiknya kemana-mana. Ini persoalan-persoalan yang harus dibenahi sebetulnya. Jadi saya setuju sebetulnya kalau mau entah apa modelnya penyelidikan, apa seperti apa, tapi saya lebih setuju tim independen. Kalau mau diselidiki adalah mekanisme internal mengenai rekrutmen proses, ya kan? Penyidikan itu nggak ada masalah. Bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana cara pengambilan keputusan, bagaimana penyelidik melakukan penyelidikan, bagaimana penyadapan. Yang saya tahu penyadapan seperti Pak Fahri katakan memang nggak ada, sudah dibatalkan MK, harus undang-undang. Tapi pemerintah DPR sampai sekarang tidak ada undang-undangnya. Kenapa? Saya nggak ngerti.
Lalu KPK menggunakan apa? SOP. Pertanyaan sama. SOP sejauh mana punya dasar kekuatan yang sama? Peraturan bidang KPK dengan SOP itu apa bisa? Karena tidak ada kapan, siapa yang harus sadap, kapan harus sadap, berapa lama harus nyadap, bagaimana pertanggungjawab penyadapan. Ini perlu. Apa perlunya? Supaya masyarakat tahu. Yang penting masyarakat tahu. Hukum yang baik adalah kalau masyarakat tahu apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Selama hukum itu ada, tapi kemudian haknya tidak tahu, kewajiban tidak tahu, itu bukan hukum yang baik. Apalagi SOP. Ini maaf, nggak mungkin. Oleh karena itu saya berpikir evaluasi saja KPK, evaluasi undang-undangnya, evaluasi undang-undang tipikornya sekaligus, sehingga kita menatap ke depan lebih baik, dan hasilnya kerugian negara pun akan lebih meningkat. Ya kita harapkan sebetulnya ada perwakilan KPK di daerah, kan dulu ada undang-undangnya. KPK dapat untuk perwakilan daerah, karena kita tahu bahwa yang didorong itu bukan di pusat, di daerah pun harus didorong, kepolisian, kejaksaan. Sampai sekarang tidak ada perwakilan di daerah, sehingga terpaksa KPK terjun. Nah saya kira kembali ke masalah yang pokok, angket itu bukan hanya tools menurut saya. Ini cermin sebetulnya dari kondisi satu, transparansi yang tidak maksimal, akuntabilitas tidak maksimal, segala sesuatu diserahkan pada normatif. Ada pra peradilan, ada banding, ada kasasi, itulah normatif. Kita harus berpikir lebih cerdas. Kenapa? Kalau si Harry Clinton mengatakan bahwa kekuasaan itu ada 4, bukan 3, civil society itu kekuasaan ketiga. Sebetulnya, nyatanya di Indonesia sudah menjadi kekuasaan ketiga, pilar ketiga kekuasaan, keempat kekuasaan. Jadi kalau udah benar dia pilar, ya pilar itu harus juga dievaluasi. Benar enggak dia? Karena saya tahu persis ya, bagaimana pilar keempat ini melakukan tugas dan wewenangnya. Saya tahu persis. Tidak perlu dibuka di sini. Oleh karena itu, tolong kita sama-sama kalau memang kita mau amankan KPK, selamatkan KPK, kita harus evaluasi KPK. Harus, sudah 15 tahun. Apakah betul nggak bahwa pimpinan KPK dipilih oleh DPR? Sudah betul nggak? Contoh, kalau dulu debatnya panjang, saya tahu. Saya bertahan supaya dipilih tim seleksi, diangkat presiden, selesai. DPR nggak mau. Saya ingat Pak Ruki di sana menolak. Dulu KPK monopoli lead, dik, dan tut. DPR menolak. Saya ingat Pak Ruki menolak, Pak Jaksa Agung juga menolak. Akhirnya kita bilang, oke, sharing kalau begitu. Ya jalankan, tapi kita bisa koordinasi, supervisi, kita bisa ambil alih. Yang terjadi bukan itu. Koordinasi supervisi pasal 6A itu gagal total, terus terang saja. Gagal total. Udah begitu, kemudian yang kita tahu, satu hal lagi, ketika undang-undang KPK sedang dibahas, dibubarkanlah KPKPN, dipindahkan ke KPK, sehingga saya berpikir KPK bebannya berat, lokomotif nambah, tapi masinisnya nggak pernah ganti. Akhirnya apa? Strategi pencegahan terabaikan. Padahal ternyata setelah sekian tahun saya lihat KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dia bergerak hanya di hilir. Dia tidak bergerak di hulu, sedangkan di hulunya sudah kotor. Jadi kalau air tuh dari sana ngocor kotor, tuh saja ditanggukin di sini. Nggak selesai-selesai. Jadi strategi yang benar sebetulnya sejak masa Pak SBY kemudian Pak Jokowi, strategi pencegahan harus dikedepankan. Tidak lagi penindakan, pencegahan. Mencegah lebih baik dari menindak, karena kalau menindak telah terjadi kerusakan. Kalau mencegah, kerusakan akan terhindar. Sehingga cost-nya juga dari segi social cost, financial cost itu sangat rendah sekali. Ini yang penting. Jadi kita berpikir korupsi tidak sama dengan apa yang dipikirkan Amerika dan Inggris. Itu heran saya. Kasus Monsanto, coba tanya KPK. Kasus Innospec, ada nggak berhasil KPK? Nggak ada. Nggak selesai. Kenapa? Karena di Amerika dan Inggris itu dua perusahaan mengatakan kasus ini sudah selesai di sini. Kenapa? Dia jujur mengakui menyuap pejabat publik Indonesia dan dia diberi denda sekian juta dolar, selesai. Tapi dia dilindungi. Saya bilang, kok orang nyuap di kita dikatakan jujur, lalu kemudian kooperatif dikasih hanya bayar denda, dan dia dilindungi oleh Department of Justice terhadap siapapun juga. Ketika KPK datang ke sana minta informasi, nggak dikasih. Pertanyaan saya, kita yang bodoh atau dia yang pintar? Padahal mereka waktu di Wina itu
Dia dorong kita, Pak Romli ini bagus, wah saya ingat. Ini buat negara Anda bagus, UNCEC harus diratifikasi. Setelah balik dia lain lagi. Saya tanya kenapa? Ya dulu kan kami himbau. Kan Anda punya kedaulatan. Saya hanya menghimbau, Anda sudah ratifikasi, buat kami beda lagi. ICC sama. Juga begitu. Jadi saya pikir kita ini selama ini gitu merasa hebat, punya undang-undang yang diikuti beberapa negara ASEAN. Saya jalan-jalan ke ASEAN untuk membuat KPK, mereka salut. Bahkan BPR Malaysia ya itu mengatakan kalau kami diberi ini satu kekuasaan yang satu, kami bisa tangkap gubernur. Kalau gitu kamu lebih kalah dari kita gitu. Kita bangga sekali tuh, bangga. Ternyata sekarang juga mereka dirubah, nggak seperti itu. Bahkan di Korea Selatan karena KPK-nya menghambat roda pembangunan, dibubarkan, diganti ke ombudsman. Kita nggak begitu, jangan harap seperti itu. Kita perbaikilah. Saya kira perjuangan KPK itu modalnya nggak besar kok. $1 juta dari ADB, saya ingat. $1 juta untuk mempersiapkan itu dengan komisioner dari Hong Kong ICAC itu The Speville ya, kita kerja sampai buat manual dan kemudian undang-undang. Modalnya sedikit, tapi modal sedikit kan hasilnya udah banyak, nangkepnya udah banyak lah ya, pejabat udah banyak. Sekarang apa? Uangnya kemana? Uangnya kemana? Kita taruh pasal 4, masih ingat saya, bangga sekali. Kembalikan uang, nggak kembalikan pun tetap dituntut. Hasilnya apa? Kabur semua dengan uang-uangnya. Akhirnya apa? 2013, 2016 pemerintah nggak punya uang, cari uang keluar. Saya mikir, wah kita udah rasanya udah hebat, maju, tapi hasilnya kok jadi kontraproduktif. Nah ini saya berpikir, tolong saya bilang kalau begitu kita harus evaluasi, baik undang-undang tipikor, undang-undang KPK, undang kepolisian, kejaksaan, supaya sinergis, ya, supaya sinergis. Dan yang ketiga, langkah berikut saya kira ya, lembaga-lembaga pengawas di Indonesia ini, termasuk tentang kepada Komjak, Kompolnas maupun Komisi Yudisial, menurut saya nggak perlu, cukup satu lembaga pengawas untuk semua penegakan hukum. Karena yang saya lihat hasilnya nggak kelihatan dan nggak ada. Yang ada gaduh, itu saja. Pencitraan semua. Oleh karena itu banyak yang saya ingin usulkan supaya kita berpikir ulang. Kita harus sadar, kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kita telah melakukan langkah-langkah yang keliru, walaupun disukai. Itu saja. Nah sekarang kita pilih, kita keliru terus atau kita disukai terus. Tapi kita nggak dapat apa-apa. Ini persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang. Demikian Bang Karni, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pemirsa, mungkin yang perlu diingat bahwa tanda-tanda dalam sebuah negara korupsi masih merajalela adalah ketika kita menghalalkan segala cara walaupun untuk tujuan yang baik sekalipun. George Bernardo filosof Prancis. Kita ketemu 3 pekan lagi karena pekan depan saya ada tugas keluar, baru balik 2 pekan setelah itu. Sampai ketemu. Serigala berbulu domba mengintaimu seperti raja wali. Kata-kata manis mampir di telinga, mereka menjual mimpi. Serigala berdasi, mereka di antara kita, bisa tetangga kita, bisa sahabat kita, bisa juga saudara.